Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NPM 1804041117, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Mitra Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu tentang transmisi dan instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kita akan membahas mengenai transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter, saluran suku bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui perubahan suku bunga jangka pendek yang akan berpengaruh pada suku bunga menengah maupun jangka panjang melalui mekanisme keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar keuangan. Kemudian perubahan suku bunga dapat berpengaruh pada biaya modal dan menyebabkan perubahan investasi. Saluran suku bunga pada transmisi kebijakan moneter di Indonesia dapat ditunjukkan oleh pengaruh perubahan Bank Indonesia 7 DRR terhadap suku perbankan baik suku bunga deposito maupun kredit. Jika perekonomian dalam kondisi resesi, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter longgar dengan menurunkan suku bunga acuan sebagai kegiatan ekonomi meningkat. Kemudian mengenai penurunan suku bunga Bank Indonesia atau 7 DRR akan direspon perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit. Akibatnya, perusahaan menanggung biaya modal yang lebih rendah untuk membiayai investasi. Pada akhirnya, konsumsi dan investasi akan meningkat dan kegiatan ekonomi berjalan lebih cepat. Selanjutnya, saluran suku bunga aset dapat dijelaskan melalui teori Tobin-Q. Dalam teori yang dikembangkan oleh Tobin dijelaskan bagaimana peningkatan harga saham dapat mendorong kenaikan output. Menurut Tobin, Q merupakan nilai perusahaan yang dihitung pada harga pasar dibagi dengan biaya terhadap mulai nilai Q tinggi, berarti bahwa perusahaan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pergantian modal. Bagi perusahaan akan menjadi lebih mudah untuk menambah modal dan peralatan baru. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat menjual saham dengan harga tinggi dibandingkan dengan biaya dari fasilitas dan peralatan yang dibeli. Dengan demikian, perusahaan cukup menjual sedikit saham untuk memperoleh tambahan modal yang lebih banyak, sehingga investasi akan meningkat dan perekonomian akan tumbuh lebih tinggi. Selanjutnya, di sisi lain, suku bunga dapat meningkat juga dapat menyebabkan harga aset akan turun. Aset dapat berupa saham maupun obligasi. Jika harga aset mengalami penurunan, maka kekayaan individu maupun perusahaan juga akan berkurang, sehingga akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Transmisi kebijakan moneter saluran nilai tukar menekan pada pergerakan nilai tukar yang mampu memberikan pengaruh terhadap penawaran dan permintaan agregat melalui pengaruhnya terhadap ekspor bersih. Adanya depresiasi mata uang domestik dapat menyebabkan penurunan harga secara relatif dari barang yang diproduksi di dalam negeri dibandingkan dengan barang impor. Barang ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional dan barang impor menjadi lebih mahal di pasar domestik. Akibatnya, ekspor masih meningkat dan mendorong kenaikan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan suku bunga acuan dapat menyebabkan peningkatan selisih antara suku bunga domestik dan suku bunga luar negeri. Semakin besar selisih suku bunga tersebut dapat menyebabkan investor asing tertarik untuk membeli aset keuangan domestik karena adanya peningkatan tingkat pengembalian sering dengan peningkatan suku bunga.
Modal asing akan mengalir ke dalam negeri dan mendorong mata uang domestik teralisiasi. Perubahan dalam pasar valuta asing dapat menyebabkan perubahan pada neraca perdagangan. Apresiasi mata uang domestik mengakibatkan harga barang impor menjadi relatif murah dan barang ekspor menjadi relatif lebih mahal, sehingga impor akan meningkatkan dan ekspor berkurang. Penurunan ekspor bersih ini akan menyebabkan penurunan perubahan ekonomi dan aktivitas ekonomi. Aktivitas transmisi kebijakan moneter tergantung pada beberapa lama waktu atau time lag yang dibutuhkan dalam mempengaruhi sektor real. Masing-masing saluran transmisi dapat memiliki time lag yang berbeda satu sama lain. Jalur nilai tukar dapat bekerja lebih cepat jika perubahan suku bunga dapat direspon dengan cepat, dan perubahan nilai tukar, struktur, dan kondisi pasar keuangan dan perbankan juga dapat memiliki separuh yang besar terhadap kecepatan transmisi kebijakan moneter. Perbankan akan mengantisipasi munculnya resiko dan aktivitas ekonomi dan keuangan yang tidak pasti dengan memberikan respon yang lambat terhadap penurunan suku bunga acuan. Di sisi lain, perbankan sedang menjalankan kondisi dalam rangka melakukan perbaikan permodalan, maka jika terjadi penurunan suku bunga acuan maupun permintaan kredit yang meningkat, perbankan belum tentu merespon dengan menaikkan penyaluran kredit. Sebaliknya, dari aspek permintaan, suku bunga kredit perbankan yang lebih rendah tidak selalu menyebabkan peningkatan permintaan kredit jika ekonomi selalu lesu. Dengan demikian, bagaimana kondisi sektor keuangan perbankan maupun sektor real secara simulasi menjadi faktor penting sebagai penentu aktivitas tidaknya mekanisme transmisi kebijakan moneter ini. Selanjutnya, mengenai saluran-saluran transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat dilalui pada 5 jalur. Jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur suku bunga, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi inflasi. Bernanke dan Gettler menekankan pada jalur kredit atau kredit channel, sementara Obstfeld dan Rogoff memilih untuk menekankan konsep mekanisme transmisi pada kebijakan nilai tukar. Miskin mengidentifikasikan 3 jalur utama transmisi kebijakan moneter. Jalur-jalur tersebut antara lain suku bunga, jalur bunga aset, kemudian dan jalur kredit. Selanjutnya, mengenai saluran pinjaman bank. Menurut Bernanke dan Gettler, terdapat 2 teori tentang saluran kredit. Pertama adalah saluran pinjaman bank atau bank lending channel yang berpengaruh terhadap persediaan kredit dan permintaan kredit perbankan atau loan supply demand. Saluran pinjaman yang kedua adalah kredit perbankan dilihat dari neraca bank, balance sheet channel, yang meningkatkan pengaruh kebijakan moneter terhadap neraca perusahaan dan akses ke kredit perbankan terhadap hubungan suatu arah antara perubahan suku bunga dengan jumlah pembiayaan atau kredit satu arah antara perubahan suku bunga dengan jumlah biaya atau namun, kebijakan moneter dapat secara signifikan mempengaruhi penawaran peminjaman. Perbankan masih memerlukan pembuktian yang lebih lanjut. Selanjutnya, mengenai saluran nilai tukar. Nilai tukar merupakan salah satu variabel penting dalam mekanisme transmisi. Dalam Observer Rogoff menjelaskan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar dan akhirnya mempengaruhi output dan inflasi. Secara teoritis dan empiris ditemukan bahwa baik di negara-negara maju maupun negara berkembang lainnya, ternyata variabel nilai tukar dan inflasi memiliki Granger casually yang signifikan atau hubungan yang kuat satu sama lain. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar merupakan konsekuensi dari suatu sistem perekonomian terbuka. Perubahan nilai tukar mempengaruhi perubahan suku bunga dalam negeri.
Dengan tingginya suku bunga dalam negeri dengan asumsi suku bunga luar negeri tidak berubah, maka akan menjadi perbedaan suku bunga nominal domestik dan suku bunga luar negeri atau paritas suku bunga PSB domestik dengan suku bunga luar negeri. Kemudian artinya paritas suku bunga atau PSB domestik dan luar negeri akan mempengaruhi terhadap nilai tukar dan aliran modal, dan selanjutnya perubahan nilai tukar aliran dana akan berpengaruh terhadap inflasi di negara yang bersangkutan, khususnya negara yang perekonomiannya semakin terbuka dan disertai dengan sistem devisa bebas. Kemudian selanjutnya mengenai saluran harga aset. Kebijakan moneter melalui jalur harga aset dapat melalui dua saluran, yaitu saluran kekayaan dan Tobin Q. Jalur kekayaan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan konsumsi mempengaruhi agregat demand, yang selanjutnya agregat demand mempengaruhi output gap dan pada akhirnya berdampak terhadap tingkat inflasi. Pada saluran harga aset melalui Tobin Q akan mempengaruhi tingkat investasi dan berdampak pada agregat demand dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat inflasi. Pentingnya pergerakan harga aset untuk mengukur kegiatan ekonomi melalui pengaruh yield dan yield effect melalui populer sejak tahun 1980-an. Karena harga aset memiliki ciri-ciri forward looking yang mencerminkan ekspektasi tentang aliran pendapatan pada masa yang akan datang sebagai kandungan informasi yang penting tentang inflasi pada masa yang akan datang. Fenomena ini berlaku di beberapa negara dan perlu dideteksi apakah juga berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, saluran yang memberikan aksentuasi yang penting terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah Tobin's teori dan berpengaruh kekayaan atau wealth effects dari konsumsi. Melalui Tobin Q teori, jika Q didefinisikan sebagai nilai pasar relatif dan perusahaan terhadap resettlement cost yang tertinggi, berarti harga pasar perusahaan relatif tinggi dibandingkan resettlement cost of capital. Dalam kondisi demikian, perusahaan akan menerbitkan equity untuk mendanai ekspansi mereka. Akibatnya pengeluaran investasi akan bertambah bagi perusahaan yang dapat membeli berbagai perlengkapan dengan hanya menerbitkan ekuitas, dan sebaliknya. Misalnya adalah bagaimana kebijakan moneter mengubah harga equity menjadi kebijakan moneter berlangsung secara kontraktif, maka anggota masyarakat akan mendapatkan karyawan bahwa mereka memiliki uang dalam jumlah yang lebih sedikit untuk dibelanjakan. Lebih lanjut, peningkatan suku bunga menyebabkan biaya pemegang uang menjadi lebih mahal. Akibatnya, Cateris Pabris memperoleh dari deposito lebih besar dibandingkan equity. Kemudian akibatnya nilai tukar perusahaan menurun. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk melakukan suatu ekspansi mengalami kemandekan, investasi turun, dan perubahan ekonomi mandek. Keadaan ini akan menekan output gap sehingga menurunkan inflasi. Selanjutnya mengenai saluran suku bunga. Tingkat suku bunga menanamkan peranan yang penting dalam menentukan bagaimana kebijakan moneter ditransmisikan ke perekonomian, yang mana tingkat suku bunga memiliki hubungan yang kuat dengan pengeluaran rumah tangga. Pada jalur suku bunga, perubahan suku bunga instrumen moneter atau SBI mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami
kelesuan, otoritas moneter atau Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga atau SBI akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dari rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Semua ini akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktif. Selanjutnya B tentang instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli yang dimiliki oleh suatu negara. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kestabilan kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan tersebut biasanya dapat diukur melalui peningkatan lapangan kerja, pembukaan neraca, pembayaran, dan kestabilan harga jual beli suatu barang. Yang pertama mengenai operasi pasar terbuka atau open market to operation. Dengan operasi pasar terbuka, Bank Sentral dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih efektif karena sinyal arah kebijakan moneter dapat disampaikan melalui pasar terbuka yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Operasional pasar terbuka juga dapat dilakukan atas dasar inisiatif Bank Sentral dengan frekuensi dan ekuitas sesuai dengan yang diinginkan. Operasi pasar terbuka terbentuk kegiatan jual beli, surat berharga, sertifikat Bank Indonesia, dan syarat berharga bunga pasar. Kemudian oleh Bank Sentral di pasar primer maupun para sekunder melalui mekanisme lelang atau monelelang. Fasilitas diskonto atau diskon polisi. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dan bank. Dalam hal ini, Bank Sentral menginginkan terjadinya kenaikan suku bunga, maka Bank Sentral dapat memberikan sinyal melalui kenaikan diskonto atau tingkat suku bunga fasilitas itu. Tingkat bunga diskonto ada di atas suku bunga pasar uang atau di bawah suku bunga pasar. Jika Bank Sentral ingin menaikkan suku bunga kredit, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga diskonto atau sebaliknya. Instrumen ini berguna sebagai katup pengaman dalam menjaga stabilitas pasar uang sehingga bank-bank diharapkan untuk tidak sering menggunakan fasilitas ini. Pinjaman di atas suku bunga investasi Bank Sentral atau berupa simpanan dalam suku bunga di bawah pasar sehingga suku bunga diskonto menjadi patokan suku bunga pinjaman tertinggi, suku bunga simpanan terendah. Kemudian mengenai cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat liquid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Cadangan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer yang dikenal juga dengan reserve requirement adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan Bank Sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat liquid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya alat liquid tersebut berupa uang kas dan rekening giro di Bank Sentral. Kemudian yang kedua yaitu cadangan sekunder. Cadangan sekunder merupakan fasilitas kredit yang berisikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank-bank sentral sesuai
dengan arah kebijakan moneter. Kemudian tentang imbuan atau moral suasion. Selain instrumen-instrumen di atas, bank sentral juga dapat melakukan himbauan kepada bank-bank untuk melakukan kebijakan tertentu. Himbauan ini bersifat tidak meningkat tetapi sebagai lembaga yang kredibel, himbauan bank sentral biasanya memiliki dampak yang cukup efektif dalam kebijakan moneter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas fiskal dan moneter. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.